Pernah gak sih kamu ada di posisi ini? Teman kamu ngajak nongkrong, padahal badan kamu lagi capek, dompet lagi tipis, dan kamu cuman pengen istirahat. Tapi mulut kamu entah kenapa bergerak sendiri, ayo gas. Dan detik setelah kamu bilang iya, ada perasaan aneh, perasaan nyesel, perasaan terbebani. Sepanjang jalan kamu ngedumel dalam hati, kenapa sih gue gak tolak aja tadi? Atau di kantor, kerjaan kamu sendiri belum kelar, tapi rekan kerja minta tolong. Dan lagi-lagi, siap sini aku bantuin. Padahal dalam hati kamu teriak, kamu marah tapi kamu gak bisa ngeluarinnya. Kalau ini terdengar familiar, kita sering nyebut ini sebagai sifat gak enakan. Orang bilang kamu terlalu baik, tapi mari kita jujur sebentar, itu bukan kebaikan. Itu adalah penyanderaan diri sendiri. Kita gak cuma bakal belajar cara bilang enggak, kita akan bongkar kenapa otak kamu didesain untuk takut mengecewakan orang lain, dan gimana caranya ngambil balik hidup kamu yang udah lama disetir sama ekspektasi orang. Mari kita mulai dengan satu fakta pahit. Menjadi people pleaser atau si gak enakan itu beda sama menjadi orang baik. Kebaikan itu berakar dari rasa cukup. Kamu nolong orang karena kamu mau, dan setelah nolong kamu merasa lega. Tapi people pleaser itu berakar dari rasa takut, takut ditolak, takut bilang jahat, takut ditinggalin. Coba cek, kalau kamu habis nolong orang karena gak enakan, apa yang kamu rasain? Lega atau malah jengkel? Duh, dia kok gak tahu diri ya minta tolong terus. Gila ya, gue korbanin waktu, dia makasih aja enggak. Nah, rasa jengkel itu adalah racun. Kamu sebenarnya lagi berbohong. Di depan, kamu senyum manis bilang, iya gak apa-apa, tapi di belakang kamu ngedumel. Itu namanya manipulasi halus. Kamu memanipulasi orang lain supaya mereka suka sama kamu, dengan cara mengorbankan diri sendiri. Terdengar jahat, gak juga. Karena sebenarnya, kamu bukan pelakunya, kamu adalah korbannya. Respon stres itu ada lawan atau kabur. Tapi ada satu lagi yang jarang dibahas, menyenangkan. Respon menyenangkan. Bayangkan zaman purba, kalau kamu ketemu macan, kamu lari. Tapi kalau ancamannya bukan macan, melainkan orang tua yang galak atau pemimpin suku yang dominan, kamu gak bisa lari, kamu gak bisa lawan. Satu-satunya cara biar kamu selamat, biar kamu aman, biar kamu dikasih makan, adalah dengan menjadi anak yang nurut dan menyenangkan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa sadar, aku baru berharga kalau aku berguna bagi orang lain. Kalau aku nolak, nanti ibu sedih. Kalau aku beda pendapat, nanti ayah marah. Akhirnya, otakmu merekam pola itu sampai dewasa. Setiap kali ada orang yang minta tolong, alarm bahaya di otakmu nyala. Awas kalau kamu nolak, kamu bakal dibenci, kamu bakal sendirian. Makanya refleks bilang iya, itu keluar lebih cepat daripada nalar kamu. Itu cara otak purba kamu melindungi diri. Jadi tolong berhenti nyalahin diri sendiri dan bilang kamu lemah. Kamu gak lemah, kamu cuma punya sistem survival yang udah kadaluarsa. Dulu, sifat gak enakan itu menyelamatkan kamu waktu kecil. Tapi sekarang, itu justru menghancurkan kamu pelan-pelan. Sekarang kita hitung-hitungan dagang. Setiap kali kamu bilang iya ke orang lain, kamu sebenarnya lagi bilang enggak ke diri sendiri. Teman ngajak call berjam-jam curhat masalah mantannya, kamu bilang iya. Artinya kamu bilang enggak ke waktu istirahatmu. Bos minta lembur tanpa bayaran, kamu bilang iya. Artinya kamu bilang enggak ke kesehatan mentalmu. Lama-lama kehilangan identitas, kamu jadi kayak NPC di game kehidupan orang lain. Kamu ada cuma buat melengkapi cerita mereka, bukan jadi tokoh utama di hidupmu sendiri. Dan yang paling bahaya, orang lain jadi hilang respect sama kamu. Ini paradoksnya, kamu jadi gak enakan biar disukai orang kan, tapi kenyataannya orang cenderung meremehkan mereka yang selalu bilang iya. Kamu dianggap gampang, batasanmu dianggap karet, bisa ditarik ulur sesuka hati.
Orang yang punya pendirian, yang berani bilang maaf, aku gak bisa, justru punya aura karisma yang kuat. Mereka dihormati karena mereka menghormati diri sendiri. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana cara berubah? Gimana cara ngilangin penyakit gak enakan ini tanpa berubah jadi orang jahat yang egois? Ada 3 level latihan yang kamu bisa coba. Level 1, tombol pause. Masalah utama orang gak enakan adalah refleksnya terlalu cepat. Mulai sekarang, haramkan diri kamu untuk langsung jawab saat itu juga. Apapun permintaannya, hafalkan mantra ini. Boleh aku cek jadwal dulu? Nanti aku kabarin lagi ya. Atau aku pikir-pikir dulu ya. Dengan menunda jawaban 10 menit aja, kamu ngasih waktu buat otak logis kamu buat ngambil alih dari otak emosional kamu. Lanjut ke level kedua, yaitu penolakan sandwich. Kalau kamu belum tegaan buat bilang gak mau, pakai teknik sandwich. Puji, tolak, alternatif. Contoh, teman ngajak jalan. Puji dulu, wah seru banget tuh rencananya. Langsung tolak. Tapi sorry banget, badanku lagi butuh istirahat hari ini. Alternatif, gimana kalau minggu depan? Lihat, kamu tetap sopan, tapi batasanmu tegas. Kamu menolak ajakannya, bukan menolak orangnya. Dan yang level ketiga, tahan rasa bersalah. Setelah kamu bilang enggak, pasti muncul rasa bersalah. Jantung deg-degan, takut dia marah. Tugas kamu adalah diam dan rasakan. Jangan buru-buru minta maaf, jangan buru-buru jelasin alasan panjang lebar. Duduk dengan rasa gak nyaman itu. Sadari bahwa rasa itu gak membunuhmu lama-lama. Rasa bersalah itu bakal hilang sendiri. Otakmu butuh latihan untuk sadar bahwa ternyata abis nolak dunia gak kiamat ya. Dia gak marah ya. Menjadi orang gak enakan itu melelahkan. Kamu kayak bawa ransel isi batu kemana-mana. Melepaskan rasa itu memang berat di awal. Mungkin ada teman yang bakal kaget. Mungkin ada yang bakal bilang kamu berubah. Biarin aja. Mereka yang marah ketika kamu pasang batasan adalah mereka yang selama ini diuntungkan. Karena kamu gak punya batasan. Ada analogi masker oksigen di pesawat. Pasang masker oksigen Anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Itu bukan egois, itu logis. Kamu gak bisa nyenengin orang lain kalau jiwa kamu sendiri lagi sesak napas. Mulai hari ini, cobalah bersikap masa bodoh pada hal yang gak penting supaya kamu bisa peduli pada hal yang benar-benar berharga. Coba tulis di kolom komentar. Apa satu hal yang pengen banget kamu tolak minggu ini, tapi belum berani? Mari kita belajar bodo amat bareng-bareng. Terima kasih sudah menggunakan alarmmu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.